Siapa nama ibu? Restia Amali. Bagaimana riwayat sekolah dan riwayat kerja ibu? Saya sekolah dulu di Akademi Kebidanan Asita Tangerang. Saya bekerja pernah di klinik dan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, di Puskesmas Curug, dan sekarang di Puskesmas Sukatani. Sejauh ini berdasarkan riwayat kerja ibu, apakah ada tantangan terberat sebagai bidan puskesmas? Tantangan terberat paling berat sih sekarang ya, karena di masa pandemi. Tapi alhamdulillah mau seberat apapun tantangan, insya Allah bisa dijalani ya. Sudah berapa lama ibu bekerja sebagai bidan puskesmas ini? Kalau di puskesmas sekitar 8 tahunan. Selain bekerja di puskesmas ini, apakah ibu membuka praktik sendiri? Enggak. Kasus apa yang sering ditemui ibu bidan pada ibu hamil, misalnya aborsi, keguguran, anemia, dan lain-lain? Paling banyak sekarang anemia. Paling banyak anemia kasusnya. Terus juga nomor 2 yang sering kita temuin itu preeklamsi. Ya. Apa peran seorang bidan di puskesmas dalam menghadapi masyarakat? Peran bidan bagi masyarakat itu ya sebagai ujung tombak kesehatan, terutama bagi ibu dan anak ya. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan apakah ada kegiatan atau penyuluhan yang dilakukan? Ada. Masyarakat sih sekarang alhamdulillah sudah sadar ya akan pentingnya kesehatan, apalagi kita banyak kegiatan di luar gedung seperti posyandu, kelas ibu hamil, kelas ibu balita. Apa saja tugas pokok dan fungsi bidan dalam pelayanan kebidanan di puskesmas? Tugas pokoknya itu memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bagi kesehatan bayi baru lahir, balita, remaja hingga lansia. Siapa yang lebih mendominasi pengambilan keputusan untuk merujuk pasien bila terjadi kegawat daruratan di puskesmas? Untuk klinisnya kita harus bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk pasien jika terjadi kegawat daruratan, karena kita pasti tahu apa yang dibutuhkan sama pasien. Kita juga harus bisa meyakini keluarga pasien kalau memang itu terbaik untuk pasiennya ya. Apa langkah-langkah yang akan ditempuh seorang bidan jika suatu saat terjadi kesalahan dalam memberikan asuhan kebidanan? Meminimalisir terjadinya kesalahan asuhan kebidanan dengan cara kita harus sering-sering belajar, kita harus sering-sering Sesuai SOP. bertindak sesuai SOP, sesuai asuhan kebidanan yang benar ya. Makanya kita harus dari situ pasti akan minimal sekali terjadi kesalahan ya. Bagaimana wujud pelayanan yang diberikan untuk bayi baru lahir dan balita? Pelayanan bayi baru lahir di sini kita ada poli anak. Di poli anak itu ada pemeriksaan untuk bayi, untuk balita, terus juga ada posyandu, kelas ibu bayi, kelas ibu balita. Tindakan apa yang ibu lakukan apabila dari kunjungan pertama klien tetapi klien ibu diagnosa mengalami kehamilan patologis? Kalau dari awal, kontak awal kita sudah tahu dia mengalami patologis, di situ kan kita tandai dia sebagai ibu hamil dengan resiko tinggi. Kita harus benar-benar follow up, kita harus benar-benar pantau selama kehamilan, terus juga tata laksana jika terjadi kegawat daruratan. Bagaimana sistem pendokumentasian pelayanan di puskesmas? Sistem pendokumentasian di sini kita menggunakan SOP, sesuai SOP ya, pemeriksaan, terus juga awal datang dia ke loket daftar, nanti dilayani di sini, ditulis lengkap SOP-nya sampai dia pulang, terus dimasukin ke aplikasi Sikat biar nanti kalau misalnya itu kita tahu riwayat dia. Apakah bidan sebagai tenaga kesehatan di puskesmas memberikan penjelasan terlebih dahulu pada pasien atau keluarga pasien sebelum memberikan tindakan atau asuhan? Iya,
harus memberikan penjelasan dulu, berikut juga persetujuan dari keluarga pasien bersedia atau tidak diberikan tindakan. Sebagai bidan yang bekerja di puskesmas, bagaimana wujud pelayanan yang sudah Ibu lakukan untuk kesehatan reproduksi remaja maupun wanita pranikah? Di sini kita ada klinik remaja, kebetulan juga saya pernah pegang ya klinik remaja. Kita ada konsultasi, konseling remaja, terus pranikah, juga kesehatan reproduksi sebelum nikah juga bisa dikonsultasikan di sini. Dalam melaksanakan pelayanan, apakah Ibu melaksanakan kemitraan dengan masyarakat dan instansi terkait? Ada, pasti. Bagaimana wewenang bidan yang bekerja di puskesmas dalam penanganan kegawat daruratan dilanjutkan rujukan? Gimana? Bagaimana wewenang bidan yang bekerja di puskesmas dalam penanganan kegawat daruratan dilanjutkan rujukan? Kita pasti awal tata laksana dulu ya di sini sebelum dilakukan rujukan. Kalau misalnya kita di sini tidak bisa menangani, kita rujuk ke rumah sakit terdekat, rumah sakit pemerintah. Apa saja tanggung jawab bidan selama bertugas di puskesmas? Bertugas melakukan pelayanan, ya kayak tadi ya perasaan gitu, balik lagi ya pertanyaannya. Memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, kepada bayi balita, remaja dan lansia. Apa prosedur kerja bidan yang bertugas sebagai bidan di puskesmas? Prosedur kerja bidan sesuai SOP. Apa langkah-langkah yang dilakukan bidan puskesmas jika ada ibu hamil atau ibu melahirkan yang ternyata suspek COVID-19? Suspek COVID-19 kebetulan ada juga di kita ya. Tetap kita screening sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan yang terbaru. Tetap ya kita screening dulu di sini COVID-19. Jika dengan kegawat daruratan kita rujuk ke rumah sakit dengan SOP tata laksana pasien COVID. Kalau misalnya memang dia tidak ada kegawat daruratan ya kita bisa tolong di sini. Apa saja fasilitas di puskesmas yang mendukung ibu dalam melakukan pelayanan kebidanan? Fasilitas kesehatan kita ada PONET di sini, PONET penanganan obstetri neonatal emergensi dasar. Gimana? PONET. Iya. Penanganan obstetri neonatal emergensi dasar. Singkatannya PONET. Singkatnya PONET. Apa yang akan bidan lakukan ketika ada pasien hamil yang dalam pelayanan kehamilan pasien percaya mitos tentang kehamilan? Kita kasih edukasi jika misalnya mitos itu bertolak belakang sama kesehatan dia, ya kita luruskan. Apa suka dan dukanya selama menjadi bidan di puskesmas? Suka dan duka pasti ada ya. Sukanya kita bisa menolong orang, sukanya kita bisa berbagi ilmu sama teman-teman yang lain. Ya dukanya kadang kita bekerja tidak merasa maksimal ya. Waktu terbatas, terbagi waktu kerja sama untuk keluarga di rumah. Tapi tetap kita harus senang walaupun ada duka, kita tetap harus bersuka cita. Bagaimana harapan ibu ke depannya dalam pelayanan kebidanan di puskesmas? Pastinya kita menginginkan yang lebih baik ya. Terus juga bertambah prasarana di puskesmas. Terus bertambah juga kompetensi teman-teman dengan diadakannya pelatihan-pelatihan sehingga pelayanan kesehatan untuk ibu hamil, ibu bersalin itu juga lebih maksimal. Udah aja.